Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Nurhaliza, siswi kelas 9A. Di sini saya diminta oleh guru IPA saya untuk menjelaskan materi kelistrikan pada makhluk hidup, terutama pada manusia melalui sel saraf. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih sama teman-teman semua. Apakah teman-teman itu pernah merasakan dicubit sama orang? Bagaimana rasanya? Apakah sakit? Oh, tentu sakit. Karena hal tersebut dikarenakan di seluruh tubuh kita itu terdapat jaringan saraf, kecuali di bagian rambut dan juga di ujung kuku. Nah, mengapa demikian? Kok di rambut sama di ujung kuku itu tidak ada jaringan saraf? Nah, kalau misalnya di rambut dan di kuku itu ada jaringan saraf, nanti kuku dan rambut kita tidak bisa dipotong dong. Ya, seperti itu. Kemudian, ternyata jaringan saraf itu mengandung miliaran sel saraf. Nah, sel saraf ini yang nantinya akan menerima dan meneruskan informasi melalui pesan listrik yang disebut dengan impuls. Kalau diperbesar, sel saraf itu berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini dia. Ini bagian B ini menunjukkan dendrit, atau seperti tangan ini bernama dendrit. Ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lainnya. Kemudian dari dendrit ini akan menuju ke badan sel, atau badan sel ini, di badan sel ini terdapat inti sel atau nukleus. Nukleus ini untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian setelah dari badan sel, dia akan berjalan ke saluran panjang ini yang bernama akson. Ternyata akson itu juga dilindungi nih teman-teman sama yang namanya selubung mielin. Nah, kalau selubung mielin itu berfungsi untuk melindungi akson, memberikan nutrisi pada akson, kemudian mempercepat impuls. Kalau satu selubung mielin ini atau satu biru-biru ini seperti gelembung ini disebut dengan sel Schwann. Ya, kemudian akson ini bertugas untuk meneruskan impuls nih ke sel saraf lainnya. Kemudian nih, sampai nanti ke ujung akson ini, di ujung akson ini. Kemudian di ujung akson ini ternyata terdapat seperti bola-bola atau gelembung-gelembung kecil yang bernama sinapsi. Sinapsi ini akan menghubungkan akson dengan dendrit sel saraf lainnya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang perjalanan impuls ke sel saraf lainnya. Kemudian yang kedua itu ada jenis sel saraf. Apa itu jenis sel saraf? Jadi, jenis-jenis sel saraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel saraf sensorik atau aferen, Yang kedua itu ada sel saraf motorik atau eferen, dan yang ketiga adalah sel saraf penghubung atau interneuron. Sebelumnya saya mau menjelaskan juga kalau neuron itu adalah nama lain dari sel saraf ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas mengenai sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mengirimkan impuls itu dari reseptor. Reseptor adalah indera atau indera yang misalnya indera yang sedang diberikan aksi seperti itu ya. Kemudian impulsnya nanti akan dikirim ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi, misalnya nih, kita digigit nyamuk. Kemudian, impuls gigitan nyamuk itu akan diteruskan ke sistem saraf pusat di otak. Ya, yang kedua itu sel saraf motorik atau eferen. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau ke kelenjar. Misalnya nih, tadi kan impuls gigitan nyamuk itu udah sampai ke otak. Di sistem saraf otak itu nanti kita akan memberikan respon nih. Oh, bagaimana kita harus bertindak kalau ada nyamuk gigit kita? Kemudian nanti dari
impuls yang ada di sistem saraf otak ini diteruskan misalnya ke tangan kiri. Nanti kita mukul nyamuknya nih yang udah gigit tangan kanan kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sel saraf penghubung atau interneuron. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis gerak berdasarkan impuls yang dikirimnya. Nah, ternyata jenis gerak itu ada 2 berdasarkan impuls yang mengalir. Nah, yang pertama itu gerak sadar dan gerak tidak sadar atau gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang dimulai dari reseptor. Misalnya nih, kita lagi mencium bau tidak sedap. Kemudian, nah, hidung kita itu nanti bau impuls tidak sedap itu dikirim ke sistem saraf pusat di otak. Kemudian nanti di sistem saraf pusat nanti akan dikirimkan nih melalui sel saraf motorik. Kemudian ke efektor atau nih misalnya ya teman-teman, kita itu mencium bau tidak sedap. Kemudian kan ini hidung sebagai reseptor, kemudian dikirim ke sistem saraf pusat nih di otak. Kemudian nanti di otak itu impulsnya itu dikirim melalui sel saraf motorik nih ke tangan, misalnya ke tangan, kemudian nanti tangan itu sebagai efektor untuk menutup hidung kita supaya tidak kebauan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak misalnya nih dari reseptor, kemudian itu melalui sel saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, kemudian ke sel saraf motorik, dan ke efektor. Misalnya nih, kita lagi pegang panci panas, kemudian nanti nih, impuls sensoriknya itu kayak, wah, kepanasan nih, terus dikirim ke sistem saraf pusat di sumsum tulang belakang. Kemudian di sumsum tulang belakang ini nanti akan mengirimkan impuls lagi melalui sel saraf motorik nih ke tangan misalnya. Ke tangan sebagai efektor, kemudian si tangan itu melepaskan, wah panas, ternyata seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan kelistrikan yang terjadi di dalam sel saraf. Nah, di sini itu ada bagian luar sel saraf, biasanya itu mengandung ion-ion yang bermuatan positif. Dan di sini ada di dalam sel saraf itu mengandung ion-ion yang bermuatan negatif atau kalium plus. Nah, kalau Na+ itu dinamakan dengan sodium. Teman-teman, di sini itu ada 2 bagian. Ini dengan ini itu dinamakan saluran natrium dan ini itu dinamakan dengan saluran kalium. Saluran natrium itu terbuka, kemudian Na+-nya atau sodium positifnya itu sodium itu akan masuk ke dalam sini. Setelah masuk ke sini akan terjadi perbedaan muatan nih teman-teman antara tadi kan ini cuma kalium plus. Kalium positif, kemudian ada Na+-nya juga. Nah, terjadilah perbedaan. Kemudian di sini terbuka di saluran natrium yang kedua, kemudian nanti Na+-nya tuh masuk lagi karena ini sudah terbuka. Nah, kemudian terjadilah lagi ketidakseimbangan antara muatannya. Kemudian yang di sini saluran kaliumnya pun terbuka. Kemudian nanti kalium plus dengan Na+ yang ada di dalamnya itu keluarlah dari sini. Nah, bagian-bagian ini ternyata terdapat di seluruh salurannya, di seluruh bagian selnya itu, di seluruh jalan-jalan selnya ini, teman-teman. Nah, begitulah terjadinya kelistrikan di dalam sel saraf seperti itu. Ya. Itu dia, sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.